tuntutan Irman Gusman itu adalah pertama untuk menatakan bahasa demokrasi Indonesia jalan. Tapi sebagai pribadi yang beragama, ya kan, kerugian negara tercipta gara-gara awak meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dipertanyakan. Kalau diibaratkan iko de gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Keputusan 4 orang yang diutus dari Sumatera Barat sudah ada. Paralah karumi tua ibu orang barang kuala tahu orang sesumar baso inyo nang kaduduk. Tanya tuh dipilih ulang. Tapi itu naro. Terlepas dari kalah dan menang, ya kan? Benar. Tapi sebagai negara demokrasi diberi kebebasan kepada seluruh warga. Apabila dia dirugikan secara moral, dia akan menuntut hak pribadinya secara moral. Jadi karena itu tuntutan Irman Gusman itu adalah pertama untuk menatakan bahasa demokrasi Indonesia jalan. Yang kedua menentukan bahasa kebenaran hukum yang ada di negara kita kok berlaku ini menurut pendapat. Iya Pak, itu yang Buya sampaikan itu benar tuh. Itulah katonan Subhana. Tetapi sebagai pribadi yang beragama, ya kan, kerugian negara tercipta gara-gara awak meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dipertanyakan. Itu bukan masalah kepentingan pribadi. Dia menyatakan masalah hak dan kewajiban. Ini menuntut itu. Dan itu dibuktikan bahwasanya benar. Yo hak kalau ada pek tuan. Tetapi katakan pula secara pribadi nan kebenaran saya sudah diungkap oleh MK. Sebagai negarawan saya sudah paham dan itu tidak perlu diulang. Masyarakat banyaklah tahu iko aja, ya kan? Tapi di karehan jolai mau cari duit di PD Wak. Bukan, tapi lah dikecian di Buya tadi. Ya itu. Bukan masalah apa. Menang kalah. Tapi menurut hukum yang ada di Indonesia dan itu dibuktikan oleh daerah. Keputusan hukum sudah jelas. Tuntutan seseorang sudah dikabulkan oleh MK. Tetapi sebagai pribadi Islam dan pribadi negarawan, kembalikan tuntutan itu. Berarti salah Pak Naro. Kalau untuk kepribadian Islam berarti tidak ikut benar nyebutikan kepribadian Islam. Alat terbukti. Ternoda juga. Alat terbukti dia seorang negarawan. Alat terbuktinya sebagai orang beriman. Kan dah terbukti. Tetapi sebagai pribadi dia harus punya konsep. Karena kejadian lah terbuktinya begini. Dah, kalau terbukti itu tuntutan saya dikabulkan oleh MK. Tidak perlu ulang magak kepentingan kawan namanya. Kalau terpilih orang barang fake tu berarti gara-gara wasora tetap didukung. Tuntutan yang awalnya kan kayak gitu. Allah lah dibuktikan kebenaran dan dibuktikan dan di MK pula diputuskan bahwasanya Irman Gusman menuntut sekolah terbukti dan benar. Makanya diadakan ulang bukan masalah bicara nurani. Ulang lah dia doan. Awak pribadi minta. Kalau nyata tu ambo masuk tua. Lah nyata keputusan ambo benar. Tapi nak apa-apa yang bodoh mengagak kepentingan yang lebih besar. Kalau nak apa-apa kenapa dituntut? Jadi itu benar. Berarti tidak ada. Iya, tuntutannya tadi itu membuktikan diri masuk diri benar. Inilah benar keputusan. Menurut kami itu setiap pembangunan itu pasti ada perubahan. Apakah pembangunan secara fisik atau pembangunan secara politik. Jadi setiap pembangunan ada perubahan dan setiap perubahan itu ada risiko dan tantangan. Jadi kalau memang ada oleh karena perubahan tadi politik, apalagi hak demokrasi yang ditentukan oleh seorang calon tadi, makanya terjadilah perubahan undang-undang. Dalam perubahan tadi terjadilah risiko. Apa risiko? Negara yang rugi tadi. Ini kan akibat. Kecek Buya tu kato nan Subhana. Itu pula kejadian nampe orang ko Itu makasih boy. Nilai lain tu apa nak wak kato masing-masing tu lebana do Karena tuntutan tadi seorang yang benar diminta kan sudah dikabulkan oleh pengadilan.
Apa lagi? Cuma buat untuk itu negarawan mau. Yang jadi itu naro kita bahas gitu ya. Kita minta lo pandangan dari Pak Dewan, Ya, Pak Arianto. tanggapan apa? Tanggapan dari Pak Arianto selaku Dewan terpilih di Kota Padang hasil PDI 2012 tentang PSU pemilihan DPD kok. Kalau Ambo menilai bukan masalah salah atau benar, tetapi Ambo menilai kemudian sebelum dilakukannya pemilihan DPD RI di Sumatera Barat, itu kalah ada Bang Gusman maju ke MK. Kemudian sudah dikabulkan oleh MK, lalu ditembuskan kepada KPU. Kemudian KPU tidak memasukkan nama Irman Gusman ke DPT namanya. DPT. Nah, kemudian tentu Irman Gusman merasa dirugikan juga. Kemudian Irman Gusman tentu mengajukan gugatan juga ke Hak politiknya ke MK. Nah, kemudian menang juga kan? Menang juga di hari yang terakhir kok, yang kedua kok. Walaupun adalah tapi awak naro nak menentukan siapa menang, siapa benar atau salah naro. Tetapi itu kenyataan yang lawan dia di MK itu memerintahkan KPU untuk PSU DPD di Sumatera Barat. Nah, tapi Ambo secara ini adalah hak Irman Gusman. Terlawak jadi alah diberhasilkan oleh MK nama beliau, tapi itu menurut dari segi pandangan Ambo. Tapi kalau kini diulang PSU mungkin ada limo yang akan bersaing. Yang bersaing termasuk Irman Gusman itu potensinya ada kemungkinan menang di DPD di Sumatera Barat ya. Ambo yakin juga ya, beliau kok menang besok ya. Bako mau itu ya. Karena beliau kok irisan-irisannya sama jo Ustaz Jel Muhammadiyah juga. Nah, jadi Ambo gak yakin lah Ambo menang beliau. Kurang banyak kecewa karena dibatalkan tuh. Iya. Itu noro. Tapi itu menurut pandangan Ambo. Mudah-mudahan orang-orang yang balimo yang Ambo makasih tadi itu bersaing ketat, bersaing dengan sportif, bersainglah secara sportif supaya siapa yang menang nantinya. Itulah perwakilan awak di Sumatera Barat. Apa pandangan Anda PSU? Kalau menurut itu sangat bagus, karena bagus sesuai dengan prosedur yang ada, dan MK telah membuktikan kebenarannya bahwasanya itu wajib dilaksanakan pemilihan ulang. Apa yang disampaikan Pak Eri tadi itu sangat betul, karena bukan masalah rasa. Kalau awak diminangkut dia rasa tadi ingin ini ingin itu, terlepas dari itu kecebian tadi, terlepas dari masalah kalah dan menang, itu kita kembalikan kepada masalah kampanye. Cuman ketika supremasi hukum itu ditegakkan ikolah atas Pancasila sebagai orang Indonesia tadi, mungkin itu Selaku hak asasi naro kan membaca masalah kerugian tadi, kerugian negara. Dan itu adalah kerugian Sumatera Barat sebagai dua. Ada tokoh terbaik awak yang tidak dimasukkan ke batang waktu pemilihan. Jadi pandang naro lah. Ambo tadi bakato kare bukan menuntut itunya. Dan awak sampai ke satu tu lah kato na subanai barangkali mau ngecek. Iya, kato na betul, subanai. Dan 200 kali mau ngecek tu. Tapi mau mengetuk hati seorang nan tadi. Iya kan? Seorang negarawan, seorang tokoh nasional, seorang tokoh agama lo lah. Risiko perlihatkan. Sebab sumber terkenal dengan itu seperti Amka dimasukkan penjara oleh Soekarno ya masuk, ya kan? Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, kini tokoh karano sesuatu saja. Magambero nang kapano, buat nusana nang kasana, tetapi dek karano Allah Subhanahu Wa Taala alun nampak ada wala itu kok. Kini Sumatera Barat dekadensi toko. Itu pesan nomor terakhir. Terima kasih. Kadang-kadang dari segi hukum dia mudah diakui. Karena tidak ada undang-undang lebih tinggi daripada Quran dan hadis kan, itu kan? Itu dasar hukum yang benar.
tapi kadang-kadang ada juga kebenarannya. Apa benarannya tuh? Menghindari mudarat jauh lebih baik daripada manfaat. Kunci ya. Ditambah dengan Napa naruko mudaratnya begadang menurut beliau. ditambah dengan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang banyak. Itulah pemirsa cerita Lapau Kito yang kita hadirkan tokoh-tokoh itu Sambil pada menunggu hari ini, Jumat. sambil menunggu sholat Jumat yang akan segera dikumandangkan oleh muazin, dan mudah-mudahan apa cerita tadi itu kita ambil manfaatnya,